semuanya, kami dari mahasiswi Universitas Negeri Medan ingin menjelaskan materi mengenai permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Sebelum kita ke materi tentang penawaran dan harga keseimbangan, kita harus tahu dulu tentang materi permintaan, sehingga memudahkan kita untuk lebih mengetahui tentang penawaran dan harga keseimbangan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak video mengenai definisi permintaan dan isi hukum permintaan. Sekarang kita masuk ke definisi permintaan. Apa sih permintaan itu? Permintaan merupakan jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Nah, dalam permintaan ini dilihat dari aspek konsumennya, yang artinya konsumen itu akan membeli barang yang banyak ketika harga barang tersebut akan turun. Sehingga dengan adanya perspektif ini, maka muncullah hukum permintaan. Dalam hukum permintaan, ketika harga barang naik, maka permintaan terhadap suatu barang tersebut akan mengalami penurunan. Maka sebaliknya, ketika harga barang turun, permintaan terhadap suatu barang tersebut akan mengalami peningkatan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang dimana, jika harga suatu barang itu naik, maka permintaan terhadap barang tersebut cenderung akan menurun. Sebaliknya, jika harga barang tersebut turun, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan cenderung meningkat. Yang kedua, yaitu pendapatan konsumen. Yang dimana, jika pendapatan suatu konsumen itu meningkat, maka jumlah permintaan yang ingin dikonsumsi juga semakin meningkat. Namun, jika pendapatan menurun, maka permintaan terhadap barang ataupun jasa juga akan menurun. Yang ketiga, yaitu jumlah penduduk. Yang dimana, pertambahan penduduk suatu daerah akan cenderung meningkatkan permintaan barang maupun jasa di daerah tersebut. Dan jika jumlah penduduk di suatu daerah tersebut menurun, maka permintaan terhadap barang maupun jasa di daerah tersebut juga akan menurun. Dan yang keempat, yaitu selera konsumen. Yang dimana seseorang yang menyukai suatu barang akan cenderung untuk membeli barang tersebut, sehingga permintaan terhadap barang yang disukainya akan meningkat. Namun, jika selera konsumen terhadap barang tersebut sedikit, maka permintaan terhadap barang tersebut pun juga akan sedikit. Dan yang kelima, yaitu ekspektasi, yaitu suatu perkiraan di masa yang akan datang atau tanggapan terhadap suatu barang yang belum pasti. Jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama itu permintaan individu, permintaan dari satu orang saja terhadap suatu barang atau jasa. Yang kedua, permintaan pasar, permintaan yang datang dari banyak orang atau sekelompok orang. Yang kedua itu berdasarkan daya beli masyarakat. Berdasarkan daya beli masyarakat dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama permintaan absolut. Absolut yang dimana keinginan orang untuk membeli suatu barang tapi tidak punya uang. Yang kedua itu permintaan potensial. Orang punya uang dan mampu membelinya tapi belum melakukannya. Yang ketiga, permintaan efektif. Orang punya uang dan benar-benar membeli barang atau jasa itu tersebut. Rumus fungsi permintaan. Rumus fungsi permintaan yaitu Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Nah, contohnya itu kita buat seperti contoh. Misalnya, ada sebuah warung bakso yang jika harganya 10.000 berhasil menjual sebanyak 100 mangkok. Namun
Jika baksonya dijual dengan harga 18.000, hanya mampu terjual sebanyak 20 mangkok. Tentukan fungsi permintaan. Nah, diketahui harga barang P1 sama dengan 10.000, P2-nya 18.000, jumlah barang yang diminta Q1-nya 100, Q2-nya 20. Nah, yang ditanya berapakah fungsi permintaannya? Terus kita menjawabnya sesuai rumus yang tadi, teman-teman. Nah, Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Nah, Q dikurang jumlah barang yang diminta awal yaitu 100 per jumlah barang yang diminta kedua yaitu 20 dikurang jumlah barang yang diminta awal sama dengan P dikurang harga barang awal per harga barang kedua 18.000 dikurang harga barang awal 10.000. Nah, jadi Q dikurang jumlah barang yang diminta awal 100 per tadi jumlah barang yang diminta awal 20 dikurang jumlah barang yang diminta kedua yaitu hasilnya min 80 sama dengan P dikurang harga barang awal 10.000 per harga barang kedua dikurang harga barang awal sama dengan hasilnya itu 18.000. Nah, kita kali ya teman-teman, 8.000 dikali Q yaitu 8.000 dikurang 8.000 dikali 100 yaitu 800.000 sama dengan min 80 dikali 10.000 yaitu 800.000 dikurang min 80 dikali P yaitu min 80 jadi 8.000 sama dengan 800 tinggal diturunkan ya teman-teman, 800 ditambah 800 1.600.000 dikurang tinggal nurunkan ya teman-teman yang tadi yaitu 80. Jadi jumlah barang yang diminta sama dengan kita bagi teman-teman 1.600.000 dibagi 8.000 yaitu 200 jumlah barang yang diminta dikurang 80 dibagi 8.000 yaitu hasilnya 0,01 harga barang. Nah, maka fungsi permintaannya adalah jumlah barang yang diminta demand sama dengan 200 jumlah barang dikurang 0,01 harga barang. Selanjutnya kita akan membahas tentang kurva permintaan, di mana kurva permintaan itu biasanya titiknya itu dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, jadi kurva permintaan ini biasanya menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang akan diminta. Nah, tadi saya telah menjelaskan tentang definisi permintaan.
sekarang saya akan menjelaskan tentang definisi penawaran. Apa sih penawaran? Penawaran adalah jumlah barang yang dijual oleh para penjual pada waktu tertentu dan pada berbagai tingkat harga. Nah, dalam penawaran ini dilihat dari aspek produsen. Produsen akan menjual barang dengan harga tertentu dan juga di waktu tertentu, sehingga dalam penawaran ini terjadi yang namanya perubahan harga. Dalam penawaran juga terdapat hukum penawaran. Hukum penawarannya, apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami penurunan. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu yang pertama, harga input. Yang dimana, jika suatu biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang itu semakin meningkat, maka penawaran terhadap suatu barang atau jasa itu akan makin menurun. Namun sebaliknya, jika biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang maupun jasa itu semakin menurun, maka penawaran terhadap barang maupun jasa tersebut akan semakin meningkat. Yang kedua yaitu kemajuan teknologi, yang dimana dengan adanya teknologi, maka biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu barang atau jasa itu akan semakin lebih sedikit dan akan menjadi lebih efektif. Teknologi memungkinkan untuk memproduksi barang yang jumlahnya lebih besar dengan kualitas yang baik, dengan menggunakan sumber daya yang sama dan bisa lebih sedikit. Yang ketiga yaitu harga barang yang berhubungan, yang dimana jika barang tersebut merupakan substitusi, maka produsen akan cenderung beralih ke barang yang harganya lebih tinggi. Sebaliknya, jika harga barang itu komplementer, maka kenaikan harga suatu barang akan meningkatkan penawaran barang lainnya yang dihasilkan bersamaan. Dan yang keempat, faktor yang mempengaruhinya yaitu jumlah penjual, yang dimana jika penjual dalam satu daerah itu meningkat, maka penawaran terhadap barang maupun jasa di dalam suatu daerah tersebut pun juga akan meningkat. Namun sebaliknya, jika penjual di dalam suatu daerah tersebut hanya sedikit, maka penawaran terhadap barang maupun jasa di daerah tersebut juga akan semakin sedikit. Faktor berikutnya yaitu yang kelima, harapan ataupun peramalan masa depan oleh penjual, yang dimana penjual menyesuaikan barang yang dijual terhadap prediksi pasar di masa depan. Dapat kita lihat seperti perubahan harga, yang dimana jika penjual memprediksi di masa yang akan datang harga suatu barang itu akan naik, maka penjualan sekarang itu akan ditekan dan akan menjualnya di masa yang akan datang atau di masa depan. Dan jika penjual meramal di masa depan harganya akan menurun, maka penjual akan menawarkan lebih banyak di masa sekarang dan lebih sedikit di masa yang akan datang. Faktor yang selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah, yang dimana dengan adanya peran pemerintah yang mengadakan pembangunan infrastruktur akan memperlancar dan membantu produsen dalam menyediakan barang maupun jasa, seperti transportasi yang akan menekan biaya produksi dan meningkatkan penawaran. Jenis-jenis penawaran. Jenis-jenis penawaran dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama itu penawaran individu. Penawaran yang dilakukan satu orang saja terhadap suatu barang atau jasa. Yang kedua itu penawaran pasar. Penawaran berarti banyak penjual terhadap suatu barang atau jasa. Yang ketiga penawaran marginal. Penjual menawarkan barang dengan harga yang sama dengan harga pasar. Yang keempat itu penawaran super marginal. Penjual bisa menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar karena punya kelebihan tertentu, misalnya kualitas barang lebih baik. Sekarang kita akan membahas tentang rumus penawaran, di mana rumus penawaran itu adalah Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1.
langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya itu adalah ada sebuah warung bakso yang jika harganya 10.000 itu bisa berhasil menjual sebanyak 20 mangkok. Namun, jika baksonya itu dijual dengan harga 18.000, hanya mampu terjual sebanyak 100 mangkok. Tentukanlah fungsi penawarannya. Nah, berarti itu sebelum menjawab itu, agar lebih mudah teman-teman bisa menggunakan kata diketahui dan ditanya. Misal, diketahui P1-nya itu adalah 10.000. Maksudnya P1 itu adalah harga pertamanya atau price pertama. Nah, P1-nya itu tadi sama dengan 10.000. Lalu P2 sama dengan 18.000. P2 itu adalah harga keduanya. Yang tadi dibilang adalah namun jika harga baksonya dijual dengan harga 18.000. Nah, 18.000 itu adalah harga keduanya atau price keduanya. Jadi P1 tadi 10.000, P2 sama dengan 18.000. Lalu Q1-nya tadi 20, yaitu besar atau jumlah yang akan didapat atau ditawarkan dari si harga tadi. Nah, Q1-nya tadi kan dikatakan dari 10.000 itu mendapatkan sebanyak 20. Maka Q1-nya sama dengan 20. Sementara Q2-nya itu sama dengan 100 karena tadi di harga keduanya itu 18.000 itu hanya mampu mendapatkan 100.000. Hanya mampu menjual 100.000. Jadi Q2-nya itu 100. Lalu kita buat ditanya. Ditanyanya itu tadi mengenai berapakah fungsi penawarannya. Langsung saja kita jawab. Jadi, sebelum kita melanjut ke jawabannya langsung, kita harus tahu dulu tadi apa rumus dari penawaran. Nah, rumus penawaran tadi kan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Lalu kita buat di bawahnya itu sama dengan tadi kan Q1-nya 20. Maka Q kurang 20 per Q2-nya tadi kan 100. Q1-nya 20. Jadi Q2 kurang Q1 itu sama dengan 100 kurang 20. Lalu sama dengan P kurang P1 itu adalah P1 tadi kan 10.000. Jadi P kurang 10.000 per P2-nya tadi 18.000, maka 18.000 dikurang 10.000. Jadi setelah itu turunkan lagi dari Q kurang 20 per 100 kurang 20 sama dengan 80. Sama dengan P kurang 10.000 per 18.000 dikurang 10.000 teman-teman. Maka hasilnya 8.000. Jadi itu tadi Q kurang 20 per 80 sama dengan P kurang 10.000 per 8.000. Lalu teman-teman, kenapa bisa dapat 8.000 Q? Karena itu dikalikan silang teman-teman. 8.000 yang di sebelah kanan itu di bawah P kurang 10.000 per 8.000 itu. 8.000 itu dikalikan dengan Q. Q yang di Q kurang 20 itu teman-teman. Nah, lalu dapatlah hasilnya 8.000 kali Q itu dianggap dengan 1 teman-teman. Jadi 8.000 dikali 1 sama dengan 8.000 Q atau itu 8.000 Q. Lalu kenapa itu dapatnya minus 160.000? Karena 8.000 dikali 20 itu atau dikali minus 20 sama dengan minus 160.000 teman-teman. Lalu di sampingnya letakkan tanda sama dengan. Lalu itu ada 800.000. Mengapa 800.000? Karena dikalikan silang lagi. 80 itu dikalikan dengan 10.000 yang ada di P kurang 10.000 itu. Jadi 80 dikali 10.000 sama dengan 800.000. Lalu 80 dikali P itu kan positif teman-teman. Ibarat kayak 80 dikali 1. Maka hasilnya itu
800.000 ditambah 80P. Jadi 8.000 Q dikurang 160.000 sama dengan 800.000 ditambah 80P. Lalu masuk, tinggal buat pisahkan teman-teman. Pisahkan antara 160 ini, pindahkan ke kanan. Yang tadinya dia berposisi di sebelah kiri, pindahkan ke kanan. Maka 8.000 Q sama dengan 960.000 itu, karena 800.000 kan 160.000 tadi itu kan dipindahkan ke kanan, otomatis akan berubah arah atau berubah tanda. Berubah tanda jadi positif, sehingga 800.000 ditambah 160.000 sama dengan 960.000 teman-teman. Lalu ditambahkan dengan 80P. Kemudian sesudah itu 8.000-nya itu dihilangkan teman-teman. Jadi Q sama dengan 960.000 ditambah 80P per 8.000. 8.000-nya hilang, bukan hilang begitu saja teman-teman, tapi dijadikan sebagai pembagi antara 960.000 ditambah 80P. Maka 960.000 ditambah 80P per 8.000 itu sama dengan 120 tambah 0,01P. Dimana biasanya sebelum angka yang 120 tambah 0,01P ini, di sebelum itu harus dibuat QS, yang artinya fungsi penawaran. Jadi fungsi penawarannya itu sebesar 120 ditambah 0,01P. Seperti itu teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kurva penawaran, di mana pergerakan kurva penawaran ini biasa dari titik di kiri bawah ke kanan atas, yang dimana kurva ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat harga barang yang akan dijual, maka semakin tinggi pula barang atau jumlah barang yang akan ditawarkan. Lalu kalau misalnya harga barang itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan menurun. Jadi dia bukan berbanding terbalik seperti kurva permintaan, tetapi di kurva penawaran ini dia berbanding lurus. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah tadi mendengarkan penjelasan tentang permintaan dan penawaran, maka terjadinya gabungan antara permintaan dan penawaran, sehingga menghasilkan yang namanya keseimbangan harga. Nah, keseimbangan harga ini terbentuk ketika titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran, yang artinya ketika jumlah barang yang diminta oleh pembeli atau konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan, yaitu yang pertama, perubahan permintaan. Yang permintaan terhadap suatu barang maupun jasa itu meningkat, namun penawaran tetap, maka harga keseimbangan terhadap barang maupun jasa tersebut akan meningkat. Namun sebaliknya, jika permintaan terhadap barang tersebut menurun, tetapi harga penawaran tetap, maka harga keseimbangan juga akan turun. Yang kedua, yaitu perubahan penawaran, yang dimana jika penawaran terhadap suatu barang maupun jasa itu meningkat, tetapi permintaan tetap, maka harga keseimbangan terhadap barang maupun jasa tersebut akan turun. Begitu juga sebaliknya, jika penawaran terhadap barang maupun jasa itu turun, tetapi permintaan tetap, maka harga keseimbangan terhadap barang maupun jasa tersebut juga akan meningkat. Faktor yang ketiga yaitu biaya produksi, yang dimana kenaikan biaya produksi akan menyebabkan produsen menaikkan harga jual, sehingga harga keseimbangannya naik. Sebaliknya, penurunan biaya produksi maka akan menyebabkan harga keseimbangan turun. Dan faktor yang berikutnya yaitu yang keempat, kondisi ekonomi secara keseluruhan. Saat
kondisi ekonomi membaik ataupun meningkat, maka permintaan dan penawaran terhadap suatu barang dan jasa itu akan meningkat, sehingga mengakibatkan harga keseimbangan juga meningkat. Begitu juga sebaliknya, saat kondisi ekonomi lagi memburuk atau sulit, maka permintaan terhadap barang dan jasa ataupun penawaran terhadap barang dan jasa juga akan semakin menurun. Dan maka harga keseimbangan juga akan semakin menurun. Dan faktor yang kelima yaitu pandangan konsumen dan produsen terhadap masa depan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya mengenai faktor yang mempengaruhi ekspektasi oleh pembeli ataupun konsumen terhadap masa depan, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika permintaan naik namun penawaran menurun, maka harga keseimbangan akan naik. Tetapi jika permintaan menurun dan penawaran naik, maka harga keseimbangan juga akan turun. Jenis harga keseimbangan. Harga keseimbangan di pasar ada dua jenis. Yang pertama itu harga keseimbangan jangka pendek, yang dimana harga yang terbentuk dalam waktu singkat biasanya dipengaruhi oleh kondisi sementara, seperti naik turunnya permintaan karena musim atau kejadian tertentu. Harga ini bisa cepat berubah kalau situasi pasar berubah juga. Yang kedua, harga keseimbangan jangka panjang. Harga ini terbentuk dalam waktu yang lebih lama, bersifat lebih stabil karena mencerminkan penyelesaian pasar yang berlangsung terus-menerus dalam jangka panjang. Harga dipengaruhi oleh hal-hal seperti biaya produksi, perkembangan teknologi, dan kebijakan pemerintah. Kali ini kita kembali lagi untuk membahas tentang rumus harga keseimbangan, di mana rumusnya itu pasti teman-teman udah sering dengar, yaitu QD sama dengan QS, atau permintaan sama dengan penawaran. Jadi kita langsung ke contoh soal saja ya teman-teman, di mana misalnya diketahui QD itu sama dengan 200.000 dikurang 0,01P. Sementara QS-nya itu atau penawarnya itu sama dengan 120 tambah 0,01P. Itu saya dapat contoh soalnya itu dari penjelasan kita sebelumnya ya teman-teman. Nah, ditanyanya itu adalah harga keseimbangannya itu, atau biasa dilogokan itu dengan P, lalu di atasnya ada garis lurus seperti itu. Nah, lalu maka langsung kita jawab saja dengan rumus yang tadi, yaitu QD sama dengan QS, dimana QD-nya tadi kan sudah diketahui tuh 200 kurang 0,01P sama dengan QS-nya tadi 120 tambah 0,01P. Jadi 200 kurang 0,01P sama dengan 120 ditambah 0,01P. Nah, kenapa bisa 320? Karena itu 200-nya itu ditambahkan dengan 120-nya. Jadi kayak harus menambahkan yang sesama jenis. Jadi nggak boleh teman-teman 200 ditambah 0,01P gitu. Itu bakalan tidak dapat hasilnya nanti. Tadi kan kita bilang 200 itu ditambahkan dengan 120. Maka hasilnya berapa teman-teman? 320. Sama dengan 0,01P-nya itu ditambahkan dengan 0,01P yang di sebelah kanan. Karena apa? Karena mereka sejenis. Nah, jadi sama dengan 0,02. Jadi harga keseimbangannya itu sama dengan 320 per 0,02, dan dapatlah harga keseimbangannya itu adalah sebesar 16.000. Maka tadi kan P1-nya itu kita dapat 10.000 kan teman-teman, waktu dijelasin di rumus permintaan, penawaran seperti itu. Nah, P1-nya itu kan 10.000. Lalu P2-nya itu 18.000 dan harga keseimbangannya itu sebesar 16.000. Jadi dapatlah harga permintaan, penawaran, dan harga keseimbangannya.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang grafik kurva keseimbangan, di mana grafik ini menunjukkan bahwa adanya titik perpotongan antara permintaan dan penawaran. Jadi, kurva harga keseimbangan ini merupakan grafik yang menunjukkan titik perpotongan antara permintaan dan penawaran yang biasanya garisnya itu saling berpotongan atau garis silang. Jadi bentuknya itu misalnya permintaan seperti ini, penawaran seperti ini. Nah, harga keseimbangannya akan berada di tengah-tengah garis perpotongan tersebut. Jadi biasanya kurva harga keseimbangan ini menunjukkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran.